Dalam laporan utama majalah Bali Post edisi ke-88 yang bertajuk Target Wisman 30 Juta Bali Overload, terungkap target 30 juta Wisman merupakan bagian dari upaya membuat destinasi baru di Teluk Benoa. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata AMP Bali, Gusti Kadek Sutawa, hal yang dibutuhkan Bali adalah pemerataan kue pariwisata, bukan destinasi baru. Menurut Sutawa, reklamasi berkedok revitalisasi hanyalah akal-akalan untuk meloloskan reklamasi Teluk Benoa. Sutawa berpendapat, reklamasi Teluk Benoa lebih baik dibatalkan agar tidak membuat pariwisata Bali kian terpuruk. Terkait reklamasi Teluk Benoa, majalah Bali Post juga menurunkan laporan utama lain mengenai Perpres nomor 50 tahun 2011 serta pertentangan antara Perpres tersebut dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPARDA Provinsi Bali tahun 2014-2029. Menurut Sekretaris Pansus RIPARDA Anak Agung Ngurah Adi Ardana ST, pertentangan antara Perpres dan RIPARDA berada pada batang tubuh dan penjelasan. Di sana dinyatakan, kawasan pariwisata dan daya tarik pariwisata hanya bisa direvitalisasi pengembangannya dengan mengembangkan dan mengembalikan ke kondisi semula. Laporan dari dunia politik mengupas konflik partai membayangi pilkada. Masalah internal partai seperti dualisme kepengurusan yang dialami Partai Golkar dan Partai PPP, serta masa kampanye paling berpotensi menimbulkan konflik di daerah selama pelaksanaan pilkada serentak. Majalah Bali Post juga menyoroti ternodanya dunia pendidikan akibat bocornya soal ujian nasional UN. Kemendikbud melapor ke Mabes Polri yang menduga soal UN SMA dibocorkan melalui Google Drive oleh Percetakan Negara. Selain kebocoran soal, masih banyak pelanggaran lain dalam pelaksanaan UN, seperti kendornya pengawasan pelaksanaan UN dan diizinkannya siswa membawa telepon pintar dan gadget lain ke dalam kelas selama pelaksanaan UN. Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al-Khattab, meminta kelemahan dan pelanggaran jangan sampai terulang lagi dalam pelaksanaan UN berikutnya.